Bicara kandidasi siapa yang mulai ancang-ancang termasuk ada gelagat dari Ketua Umum Golkar ingin membentuk koalisi permanen. Dan aku yakin mungkin itu sebagian untuk mensecure Pak Prabowo dan mungkin feelingku Pak Prabowo sure dan happy juga kalau ada yang berinisiatif mensecure itu. Tapi di 2026 ada nggak punya potensi nggak akan ada formasi baru dari orang-orang penting di sekeliling Pak Prabowo. Kalau kita merefleksikan Pak Jokowi lah, let's say, aku mau balik sedikit di 2014, 2015. Sangat mungkin. Ya. Dan hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang tadi aku sebutkan. Karena pembagian kue di kabinet misalnya sudah tidak menarik lagi. Gitu. Dan lalu orang-orang yang tidak kebagian ini, ya kemudian mungkin akan membentuk poros-poros yang lain. Ini Indonesia. Kita bisa saja diberi injeksi pengetahuan yang lain. Tapi kalau secara historis kita lihat betapa keroposnya yang namanya koalisi-koalisi itu. Itu kan semata-mata karena ada perasaan ketidakadilan di dalam pembagian kue kekuasaan dan ada kemungkinan untuk memenuhi hasrat kekuasaan di satu hal. Gitu. Jadi menyatulah itu. Saya kira bukan hanya tadi perebutannya di wakil presiden, sekaligus nanti akan muncul kandidat lain yang siap untuk mencalonkan diri. Ini sebelum bicara kandidasi Mas Pudut, ini bicara Perdana Menteri nih. Perdana Menteri ini orang yang punya, ya kayak dulu kita misalnya kita lihat ya, di Pak Jokowi kita akan dengan relatif mudah melihat Pak Luhut jadi salah satu Perdana Menteri. Pak Pratik mungkin Waperdam 2. Mungkin yang ketiga di era pertama ya, Waperdam 3-nya mungkin Menteri BUMN Bu Rini Sumarno. Ada Waperdam 4 pertamanya itu namanya Andi Wijayanto. Tapi kan kemudian di 2015 kita lihat ada friksi dengan PDI Perjuangan sehingga Andi Wijayanto terpaksa digugurkan dan diganti oleh Mas Pramono Anung untuk memperbaiki jembatan ke Bu Mega. Lama-kelamaan Bu Rini Sumarno berkonflik dengan PDI Perjuangan dan untuk membuat kondisi lebih baik sehingga Bu Rininya juga tidak dilanjutkan di periode kedua sehingga hubungan dengan PDI Perjuangan relatif bagus. Tapi ada Pak Luhut di situ yang bertahan, ada Pak Pratikno di situ bertahan. Mungkin masuk dua sekondan baru namanya mungkin Erick Thohir atau Bahlil Lahadalia waktu itu misalnya. Nah, 2026 kalau kita lihat dari dua misalnya poros utama Pak Jenderal Safri Samsudin dan Sufmi Dasko Ahmad. Mas Pudut lihatnya gimana? Nah, dengan begitu jernih dan jelasnya Adinda ini melihat bagaimana postur kekuasaan Presiden Jokowi, seharusnya itu yang menjelaskan Adinda. Loh, ya itu tadi. Iya, coba Anda jelaskan itu. Kalau menurut Anda gimana? Di Jokowi dan Prabowo di kekuasaan yang sekarang di Presiden Prabowo. Ya itu tergantung kebutuhannya menurutku. Menurutku di tahun 2025 ketika pemerintahan ini mulai men-set up masa-masa awalnya, ketika program-program ditetapkan, sumber daya manusia juga sudah ditetapkan, salah satu yang perlu ditunjang adalah konsolidasi politik satu lewat partai-partai, ormas-ormas, kekuatan-kekuatan politik non ormas dan partai yang harus dikonsolidasi. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang harus dibuat untuk menunjang program-program tadi harus di-set dengan seefisien mungkin. Efisien mungkin ini perdebatannya kalau perlu sedikit. Yang kedua, itu bisa memuluskan mimpi dan rencana besar presiden. Dan itu sudah selesai dan tuntas dan tunai dilaksanakan oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad di DPR. Undang-undang krusial Danantara, BUMN, KUHP, RUU TNI, you name it, banyak lagi lah. Mungkin ke depan juga akan ada lagi. Nah, itu yang menjadi baseline kebutuhannya Pak Prabowo kepada Sufmi Dasko. Tapi ada juga kebutuhan lainnya ketika semua sudah relatif set up, gimana membuat program-programnya Pak Prabowo ini jalan. Salah satu instrumen yang ada di kepala Pak Prabowo yang mungkin paling efektif bisa dipakai adalah tentara. Batalion
700 batalion 700 batalion. kompi A Ya. pembangunan, ada peternakan, perikanan dan segala macam nih kalau ya kayak US Corps of Engineer gitu misalnya di Amerika. Dan penegakan hukum di tambang sekarang waktu masih kan tanggal 31 Agustus ketika press conference pasca kerusuhan, Menteri Pertahanan press conference, di belakangnya ada Panglima TNI, semua kepala staf dan Kapolri bicara soal kerusuhan, tapi ada satu poin menarik Mas dari pidato Menteri Pertahanan. Presiden memerintahkan Panglima TNI dibantu kepala staf mengamankan sumber-sumber daya alam yang tidak sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan. Bukan hanya itu kan, ada satu lagi kan, Apa tuh? kejaksaan Ada ya? diamankan oleh di Aku momentum lupa. yang berbeda. Tapi Ya. maksudku Iya kan, ada kan, Ada. kejaksaan di backup oleh tentara. Artinya ini ada semacam jadi tugasnya berbeda nih. Dan sepertinya kalau kita lihat belakangan payroll-nya Pak Safri begitu dominan di ruang publik, at least dalam penertiban tambang di Belitung, di Bangka ya kan, Satgas PKH yang menyita banyak sekali ribuan hektar sawit milik pengusaha-pengusaha besar. Sampai kemarin saya mau bilang ya sirkus show-nya Pak Safri di Morowali soal Bandara IMIP yang akhirnya bikin heboh. Menurutku this is the time untuk ketika Pak Dasko udah meratakan land clearing, yang akan men-set up bangunan-bangunan ini adalah Pak Safri. Sehingga Perdana Menterinya siapa? On my perspective, di masa seperti ini Pak Safri punya payroll yang akan lebih dominan. Kalau menurut Tata? Ya bisa jadi Mas Putut. Cuman maksudku sejauh apa gitu ya. Karena bagiku ya karena liputan di politik ya dan banyak di DPR gitu. Justru itu. Justru itu, iya. Ini lagi nyari jawaban ini sebenarnya. Iya. Kayaknya untuk urusan-urusan yang kaitannya sama gini, kalau memahami peran Bang Dasko itu kan sebenarnya kita nggak bisa hanya menempatkan dia itu sebagai wakil ketua DPR kan, tapi bagiku Bang Dasko ini representasi dari banyak partai yang kemudian menitipkan aspirasi-aspirasinya ke Pak Prabowo. Itu paling mudah itu lewat Bang Dasko. Ini bukan berarti apa-apa, tapi berdasarkan informasiku ada kecenderungan justru partai-partai politik tuh agak susah mengakses Pak Safri. Oke. Karena mungkin entah secara gaya, entah secara kedekatan, mungkin nggak terlalu deket ya. Dan nggak sehari-hari sama. Nggak sehari-hari. Kalau Pak Dasko kan sehari-hari di DPR kan. Walaupun yang menarik juga kan kemarin sebenarnya yang cukup bikin kaget kan ketika Pak Safri ketemu sama Surya Paloh, terus ketemu sama PKS ini kan. Wah ini kok kayak udah mulai new Benny Murdani nih kan, aku mikirnya gitu juga. Cuman Jadi kok kayak jeruk makan jeruk. Iya. Kan? Harusnya kan kamu di sisi ini, aku kerjakan yang ini. Iya. Semua punya kamarnya. Nah, Ini itu. udah mulai lompat kamar nih gitu. jadi menurutku justru aku nggak bisa bilang bahwa Pak Safri juga mungkin akan jadi the one and only-nya, karena menurutku kekuatan Pak Dasko nggak hanya ditentukan oleh Pak Dasko sendiri dan Gerindra dan hubungannya dengan Pak Prabowo, tapi bagaimana akhirnya sekarang kita melihat harusnya partai-partai politik ini juga bisa ikut membantu Sufmi Dasko Ahmad dalam posisi menaikkan bergennya dia, karena di mata Pak Prabowo ya kalau dalam konteks Bargainnya ini dia itu bargainnya bergen untuk kemudian bahwa Pak Prabowo juga harus tetap mengingat seorang Dasko gitu loh, yang bisa ketimbang Safri. mengkonsolidasi Ya. kekuatan politik ya. Kalau sebelum ini kan ketika Pak Prabowo berkuasa itu kan cenderung semua partai itu kan seolah-olah manut sama Pak Dasko atau menitipkan aspirasinya ke Pak Dasko. Kayaknya sekarang situasinya udah harus mulai kolaboratif nih. Iya. Dan tapi nggak tahu juga, karena kalau bandulnya akhirnya memang benar menurut Mas Didi tadi Mas Putut bahwa ke Pak Safri, aku nggak sebegitu yakinnya bahwa partai-partai politik ini juga akan Nyaman. cukup nyaman.